Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu belakangan penyakit AIN jadi trending perbincangan hangat di tengah masyarakat. AIN adalah penyakit non-medis yang dipicu oleh pandangan yang disertai rasa iri, dengki oleh orang lain terhadap orang yang dipandangnya. Penyakit AIN adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kemalangan yang disebarkan oleh satu orang ke orang lain yang disebabkan adanya perasaan cemburu serta iri hati. Pada penyakit ini, pandangan mata yang menimbulkan kekaguman orang saat melihat sesuatu akan diikuti dengan respons jiwa negatif. Sederhananya, setan memanfaatkan rasa iri serta dengki atau bahkan suatu kekaguman yang berlebihan lewat pandangan seseorang. Ia mengirimkan sebuah panah hasad kepada orang yang dikaguminya secara berlebihan atau yang dibencinya sehingga menimbulkan suatu penyakit bahkan sampai kematian. Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa AIN bisa disebabkan oleh pujian yang disampaikan seseorang terhadap orang lain tanpa menyebut nama Allah, seperti memuji kecantikan atau ketampanan seseorang. Selain itu, AIN juga bisa disebabkan oleh diri sendiri, misalnya saat bercermin Anda memuji diri sendiri. Maka dari itu tambahkanlah kalimat Masya Allah saat memuji diri sendiri maupun orang lain, agar terhindar dari AIN. Dalam satu riwayat Rasulullah menjelaskan, AIN itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh AIN itu yang bisa. Hadis riwayat Muslim nomor 2188. AIN merupakan penyakit yang berbahaya hingga bisa menyebabkan kematian. Rasulullah mengajarkan kita umatnya untuk membaca doa agar terhindar dari penyakit AIN. Doa ini juga pernah beliau bacakan untuk kedua cucunya Hasan dan Hussein. Seperti halnya penyakit pada umumnya, penyakit AIN juga memiliki ciri-ciri sebagai tanda jika seseorang terkena penyakit AIN. Menurut Syekh Abdul Aziz As-Sadan Hafizahullah Ta'ala, penyakit AIN memiliki beberapa ciri seperti sakit kepala yang berpindah-pindah, wajah pucat, sering dan buang air kecil, nafsu makan lemah, mati rasa, panas atau dingin di anggota badan, detak jantung yang cepat dan tidak beraturan, rasa sakit yang berpindah dari bawah punggung dan bahu, bersedih dan merasa sempit sesak di dada, berkeringat di malam hari, perilaku emosi berlebihan. Agar tercegah dari penyakit AIN dan bahaya dari penyakit tersebut, berikut cara mencegahnya. 1. Bertawakal kepada Allah dapat melindungi diri mereka dari efek penyakit dan mencari perlindungannya. 2. Menyatakan pujian kepada Allah yang dibarengi dengan membaca surat-surat pendek. Penyakit AIN dapat disertai dengan pujian-pujian dengan ungkapan seperti Tabarakallah atau Masya Allah. Kemudian, diikuti bacaan-bacaan surat pendek seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas yang dibaca 3 kali setelah subuh dan setelah maghrib. 3. Ruqyah. Penyakit juga dapat disembuhkan dengan ruqyah sesuai syariat Islam. Membaca dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia yang dapat digunakan oleh orang-orang tidak jimat atau sihir bisa juga membantu mengatasi penyakit AIN. 4. Mandi. Jika ada seseorang yang menimpakan AIN dan terbukti karena pandangan orang itu, maka seorang peruqyah memerintahkan orang itu untuk mandi, kemudian air bekas mandinya diguyurkan ke belakang tubuh yang terkena penyakit ini. Air yang digunakan harus berasal dari dalam bejana. 5. Wudu. Pengobatan AIN yang diajarkan Rasulullah adalah berwudu. Orang yang menimpakan akan diminta untuk berwudu, lalu udara bekas wudu tersebut diguyurkan ke belakang badan orang yang terkena penyakit ini. Berikut adalah 3 surah supaya terlindung dari bahaya AIN. 1. Surah Al-Baqarah ayat 255. Nama lain surah ini adalah ayat kursi, untuk menjaga diri dari segala hal yang bersifat buruk, kejahatan setan ataupun manusia. 2. Surah Yasin ayat 9, agar tidak terlihat oleh makhluk gaib dan mata, AIN manusia. 3. Surah Al-Falaq melindungi diri dari buhul-buhul sihir dan kejahatan manusia yang dengki atau yang tidak menyukai kita. Sebagai tambahan, jangan lepas zikir pagi dan petang. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya AIN. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.